Ayo. Kalau- Kalian Granger. Kalau enggak sih, kalau aku lepas aja Granger ya. Kalea lah. Kalian. Oh, Chusin tetap tapi. Kalea. Chusin. Oh, mau di gambling kali ini. Dia ambil Kalea. Ya. Ya kan bisa. Oh, enggak, Joy Oh, ternyata. Joy. Tapi karena bisa ambil Kalea loh. Oke. Kayak ya. Yep, mereka bisa ambil duluan. Kalea Moskow. Atau ya kalian Moskov bisa. Suyo di pick 3. Ya, nggak perlu buru-buru ya untuk ambil karena Suyo-nya. Karena nggak akan di-secure lagi sama Onyx juga. So, langsung saja menuju ke arah Granger ternyata. Ya, berarti harus siap-siap berhadapan dengan Moskov. Moskow dari sosok seorang Savero. Oke. Kalau mau diambil sekarang. Berarti tandanya mereka memaksa gimana caranya Moskow ini akan menggunakan Purify kah? Hah? Wih, berat nih manis. Berat sih. Berat loh. Minimal EXP-nya dulu gak sih? At Ya. least ada Fuse untuk distract. Hmm? Atau mereka mau ngamanin dari kondisi mid lane terlebih dahulu. If yang tidak ditutup, takutnya dari para pasukan tim itu sudah ada. Ini tuh. Ternyata menjadi pilihan Hilda bersama lagi dengan ya. Hilda. Yulda ya. Jadi dari Evo juga harus berpikir ulang ya untuk ngambil ke arah assassin yang lain. Suyo tapi bisa. Tapi Suyo udah terbuka juga. Iya. Tapi ada potensial Loi nggak nih? Apalagi ngelihat dari Loi-nya nggak di ban juga kan? Tapi Suyo. Suyo dulu ya. Ya, Suyo. Wow. Karena Suyo Gimana? memang Wow. ya lumayan sih. Tapi Joy-nya di sini akan bisa makan ke Suyo-nya. Karena Suyo sekarang untuk magic defense-nya sudah dihilangkan. Dari Iya. skill. Magic defense sih, lumayan berpengaruh banget ya. Apalagi hadapannya kan langsung sama Joy kan? Betul, langsung ke Joy yang pastinya nge-burst ya nanti Iya. buat magic damage-nya. Oke, dan sekarang masuk ke arah banning lagi setelah adanya Chusin Harit Fanny. Fase ban yang kedua akan jadi cukup menarik buat tim EVOS sendiri. Mau mulai menutup posisi roamer kah? Dan mid laner. Tadi sih yang masih jadi pertanyaanku, ini Loi masih jadi opsi nggak nih? Masih lah. Tapi kan bisa diamanin sama para pasukan dari tim EVOS masalahnya. Jadi dia nggak seperti di awal. Apa yang tutup itu? If-nya ditutup, Supaya hero-hero jalan kaki semacam Granger dan juga macam Suyo nih tetap bisa perform, tetap bisa moving. oke, ban ke Loi kali ini daripada diambil. Masih ada Loi. If ditutup, Loi masih terbuka. Mereka bisa kontes dari pilihan mid laner yang masih tersedia. Tapi buat EVOS, mereka juga masih belum mengamankan XP lanernya ya. Dengan pilihan yang juga masih banyak sih kalau Ya. ngomongin XP. Kayaknya masih luas sih XP-nya buat Natko ya. Tadi edit juga kan jarang banget buat orang-orang ke ban. Iya. Dan itu bisa dipakai, so bisa jatuh juga masih untuk edit. Di band juga harganya terlalu mahal. Ya. Gak worth it banget. Ini masih banyak yang lain. Dari dia EVOS fans sudah memberikan semangat untuk para pasukan dari pemangsa yang sudah ada di atas arena. Nah kalau ngomongin ke arah Poveus yang sudah di ban oleh para pasukan dari tim Onyx, itu menandakan kalau misalnya Hildanya udah fix akan digunakan kembali Ryota ya. oleh Ryota kalau menurut aku. Biar aman untuk Ryotanya bisa melakukan rotasi dan juga mobilitas tinggi dari Hilda. Ini untuk memberikan extra pressure, tapi ya dia harus bisa bekerja. Mungkin di game pertama gak dapat, di game kedua ini harus bisa ada kerjasama antara Ryota dan juga Keyboy. Ya. Kombinasi antara XP dan juga roamer ini seringkali jadi masalah ya. Mereka harus bisa punya timing yang tepat dan satu komunikasi yang harus diperhatikan. Dan sekarang Loi-nya ditutup. Apakah pilihan mid laner yang tersisa nih sekarang? Apakah Vexana mungkin yang mau jadi pilihan, dan masih ada Valentina sih sebenarnya. Apalagi Lukas juga udah nggak ada. Ada Lukas ya. Buset, Sans sampai tiduran begitu. Hah? Bisa Parsha sih kalau kayak gini gue jadi Sans ya. Parsha Parsha. Purify juga gak masalah. Tapi lumayan gampang ditabrak kalau Parsha. Tapi setidaknya dia ngejangkau ke Granger. Dia Iya. bisa instan terhadap dia Apa- mainkan kombinasi antara Ryota dan juga Sans ya. Yang penting bisa murif ya. Tapi Parsha yang di ban. Oh, Parsha di ban. Parsha-nya di ban oleh mereka ya. Oke, misalkan Valentina ya. Novaria masuk nggak nih ke dalam pilihan? Dari siapa? Dari EVOS sih aku ngeliatnya. EVOS, aku lihatnya Vexana gak sih? Oke. Vexana atau ya Valen juga oke lah pasti. Karena kalau misalnya Novaria ini bahayanya ada Iritel. Iritel bisa melakukan flanking di area metode late game tuh. Iritel gampang banget untuk dapetin karena Novaria lah bisa kita Biar bilang. arah belakang ya. Karena dia lompatnya Vic crossbow ke belakang juga. Yes, Oke. betul sekali. Jadi ini sangat penting banget kalau menurut aku untuk dapetin mid laner sekarang.
Ambil dulu ya. Wajib. Ini mereka lagi berebut mid laner ini masalahnya. Ya, Zas lagi kah gitu, Zas Oh, lagi drop kah? sekali kelar. Hylas Oh, dulu. Wow. alright. Wow, dia berani sekali ya. Dan ngebuka kesempatan Cecilian juga sih buat Onyx sebenarnya. Bisa, jarang. Ambil atau ya udahlah obatnya buat Kalea juga, Valentina. Iya, itu juga udah sangat cukup ya dari Iya. output damage. Bener, karena kalau lawan ada Valentina. Misalnya Onyx ambil Valentina, lawan tuh nggak mungkin siap dengan Purify. Gak ada Purify dia. Iya, biasanya nggak bakal pakai Purify. Iya. Kecuali dia concern banget terhadap Valentinanya akan ngambil Iya. ke arah Tsunami Slam. Nah itu kasusnya berbeda tuh. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Valentina, ini juga cukup mengerikan ketika dia bisa memberikan burst damage terhadap sosok seorang Granger. Nah, kondisi dari Valentina sudah terambil kali ini Om Wawa. Agak cukup memberatkan untuk para pasukan dari tim EVOS sih harusnya. Dan rotasi berbeda. Mereka ubah kondisinya. Dari Hilda itu mungkin tadi condong ke arah Ryota, ini langsung Ryota digunakan dengan sosok dari seorang Gigi. Dan Gigi bakal bisa pegang Hylos-nya ya. Dan masih dengan Zas juga kembali dipergunakan. Oke. Kembali lagi ke arah Zas dan lengkap sudah berarti ini dia untuk game yang kedua. Secara drafting akan jadi cukup menarik. Permainan Valentina yang kembali lagi muncul bisa jadi bumerang buat Evo sendiri. Tapi dari Oni juga tetap harus berhati-hati. Mereka memainkan Assassin menghadapi Suyo. Oke. Apakah bisa dimanfaatkan nih adjustment dari Joy yang baru? By draft, kalau menurut Nevin, apakah kembali menuju ke arah Onyx? By draft ya. By draft aku akan menuju ke arah EVOS sih. Oke, EVOS kali ini berbeda. Om Wawa, Onyx. Onyx, masih dengan Onyx. Mampukah para pasukan dari tim Onyx akan memancing EVOS untuk ke game yang ketiga? Atau EVOS akan memenangkan dengan 2-0 tanpa balas soul? Epel Arena balas tepuk tangannya! Let's go to the lane of down! Nah, ini dia untuk game pertama. Kedua. Dari EVOS versus Onyx. Dan game pertama yang harus direbut sama Onyx. Kalau misalnya kita ingin dibawa ke dalam game yang ketiga. Dan terlihat bagaimana gangguan dari awal juga sudah mulai diberikan. Adanya dari Keyboy, dari Sans juga yang sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga ke sisi goldennya sih. Ini masih ya. Harus ada upaya supaya nanti dari Savero bisa kedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, di menit 8. Udah Purify udah lihat. Buset. Udah Purify dan kali ini Natko dari batu menggunakan cukup ganas Som. Silahkan Emma. Iya, dia benar-benar ngadu ya. Karena untuk emblemnya Natko sendiri menggunakan Trill. Dan Oh, itu dia. Solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance Set sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri. Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitasnya akan jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang belakang makan Alvar. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan Joy dan seorang Kairi berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Kayeye. 2 poin kill tidak bisa dibendung kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan Sas. One last hate. Berhasil mendapatkan poin kill 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 win dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma masalah 3 poin kill Om di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, dan di area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada satu Oh my god. Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill di MPL Indonesia. Wow. Mantap banget gila. Tapi nampaknya di depan sana langsung Tsunami Slammer juga sosok seorang Keyboy yang coba di take down masih bisa selamat. Kairi bergerak pelanggan Natko. Mencoba untuk bertahan seorang diri tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Nah itu dia ya, berarti kill ke 1001 ya. Wah, Kita sudah 1001. diamankan oleh Kairi tapi masih berkutat di area turtle. Masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya, nah bahkan gue bisa ceritakan aku, papa dengan Ngegas Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung melakukan Swallow itu dia yang sudah diduga-duga oleh seorang Om Wawa.
tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Wawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu ingat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya, masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane nih, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, sebuah... Aku nggak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy nggak bisa apa-apa. Jadi cuma bisa ngangkat di attack, cuman ini nge-delay aja sebenarnya ya. Karena Kibonya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai Starling Sight. Stadiumnya udah jadi, ini kayaknya sih udah nggak bisa bertahan-lama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut, tapi lihat di depan sana. Nightmare keluar dapatkan Sas, maka coba dipaksa satu buah poin kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada dua tim fight yang berbeda, Elan. One man situation dengan seorang Savero di top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 poin kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane-nya seperti sebelumnya. Agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya kayaknya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana saat ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natsuko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Ahsan juga. Tapi mereka harus mengalahkan ke arah turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan apakah ada pertukaran yang bisa dilakukan di area atas? Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba ada fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky dengan damage satu dekat, tapi lihat di sana Ryota standby untuk posisi melakukan follow up termakan Alphard. Termakan begitu saja dan itu dia beat yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai beatnya dan mereka harus lupakan ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini benar-benar kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya ke arah Keyboy karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi. Dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Sans yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efek dash yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Ya, dia bisa masuk dengan Arcane Shot, nangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Yep. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Sans juga. Karena ya kita melihat berulang kali, Sans mendekat ke Natko dan Natko-nya langsung menjauh. Dan dia cukup waspada, tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja perpasukan dari tim EVOS. Mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Sky Piercer sudah ada untuk Erlan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Sky Piercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Wow, dari pria misterius. Kali ini di tangan dari seorang Savero. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan perpasukan dari tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih Om di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan semua source skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natko bakal coba untuk menahan ke arah belakang kan mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Savero harusnya lebih power kali ini. Ya ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level kedua belah jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi! One by one situation Kairi versus Albert. Dan bakal lihat masih dapat untuk bertahan, Albert still survive in the bottom lane. Mencoba untuk bertahan tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikan kembali kanan. One hit! One last hit! Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, defense dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin kill atas seorang Keyboy. Damage dari seorang Erlan dengan Skype selanjutnya sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya
Dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. Itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Ya, sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi, di mana dia sudah sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Tsunami Slam. Tempat-tempat mendapatkan Ryota. Tidak kembali mengejar Sorsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dari mid lane ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung nurun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu, gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke Sans, dia pegang 1.200 gold demi unggul, Om. Yap, hanya untuk Sans. Hanya untuk Sans. Tidak untuk yang lain ya, karena Iyalah. ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Oh. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Sans. Jadi, Xavier ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih, ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai, Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini, setup dilakukan oleh kedua belah tim, tapi surprise! Oh, Tsunami Slam! Beras seberapa satu buah poin kill kan, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana membuat permasalahan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan tim fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natko, almost is never enough. Membuat permasalahan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah pit lord. Ditarik keluar begitu saja, EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah, apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan ngebuat Sans. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah Lordnya dari EVOS. Mau nggak mau mereka kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kalian sadar, tapi nampaknya dari sosok seorang Natko mereka terjepit begitu saja, terketengku. Yang membuat Natko gak bisa gerak lebih jauh lagi. Ya, memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom lane, dia Gila. akan jadi susah. Lihat gak David? Winter Crown? Dia bener-bener pengen dimakan. Oh. Dia pengen diabsorb, dia pengen ditarik, dia pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan veteran seorang Keyboy. Menurut gua tim fight selanjutnya ini gak baik untuk mereka. Gak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS sudah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source skills yang akan dikuras. Oke, lampakin Waduh, sana dan sakitnya. kita melihat Kanye, yeay! Terlalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang Kanye. Untungnya masih ada pasif turret. Meanwhile Keyboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada 2 pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS, mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balik keadaan, Om, menurut gua mereka harus cari Kairinya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sun sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, sama masih punya purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Selain Keyboy pun Keyboy. bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Tsunami Slam kena ke Keyboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS. Ini Dan dia. Ryota! Target utama mereka adalah Keyboy mundur ke arah belakang. Damage tambahan. Nah, Winter Crown menyelamatkan seorang Keyboy, tapi tidak bisa terlalu lama. Damage-nya terlalu sakit dan double kill. Oke, fall triple kill dari seorang Erlan. Maju ke arah depan dan Natko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Maksa ya, Om ya. Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Sans ya. Karena Sans ini punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Kolius, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Kolius ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Kolius. Oh, dia dark systemnya. Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. Ke para ranked, push ranked. Oke. Iya Kolius, iya. Iya, oke, Iya, siap, iya, siap. iya. Waduh. Udah tua kok. Patah nanti udah. Dan sekarang kembali lagi
lagi nih ke area perebutan Lordnya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Keyboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, gue lihat tuh ke arah Sans. Perempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal, mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini. Oh, Tapi Sans masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke belakang, Revitalize dan juga Wah. Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsuko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Sans. Iya, Sans yang nggak punya Purify. Ya, Dan kan? Sans kalau keambil bahaya nih Om. Karena tadi Sansnya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba untuk dilakukan juga dari Onyx yang udah mulai mendekat Salvedo terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natsuko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi lihat di depan sana, Keyboy bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam. Stuck minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget loh bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget laning dari EVOS untuk bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang, jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat Lordnya dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Sans juga ini berbahaya sekali. Kalau dia show tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana para pasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsuko tapi dia bisa terlalu besar. KYY menjadi badan mengabsorb semua dia bisa diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution Om Mawar. Siap, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion Empat menghancurkan bottom turret. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk arah Lordnya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS untuk kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion loh. Dia dipancing paksa lagi. di bawah. Dua wave minion. Oh, Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Cross Pathway Natsuko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk memastikan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. wah. Itu dari tadi gue udah bilang itu nge-stuck loh minion dari bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god itu mahal banget. Dihancurkan minion. Base turret hancur. Terlalu banyak minion yang di stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak. Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Savero. Dengan kondisi Savero yang baru mau full item juga masih belum cukup. Tapi lihat di depan sana, Swallow bahkan udah menjadi point left. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah best turret, gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat harta tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3-point base kembali diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ompong melopong, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan dan lihat goldnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Winter Crown tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky bisa Savero. dapatkan. Ini bencana. Savero gak ada win of danger bersama Kairi. My God. Tertangkap di depan. Kehilangan dua pemainnya. Bester menjadi pilihan utama. Fokus saja habisin dan sudah diteriakan oleh para pasukan tim EVOS Spam dan bahkan mereka fokus ke arah base-nya. EVOS dan Albert membuktikan Albert lebih kuat dari rivalnya seorang Kairi. 2